Selamat malam para pendengar. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Senang sekali saya TM dapat menemani Anda dalam acara cerita inspirasi selama beberapa menit. Saya akan menceritakan cerita inspirasi agar dapat menjadi inspirasi ataupun motivasi kita dalam kebaikan. Hari ini cerita saya berjudul Tolong Ajarkan Kami Tentang Kasih yang diambil dari cerita motivasi mendidik blogspot.com, kisah seorang anak yang bernama Sindhu. Alkisah sebuah cerita dari India yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan nenek. Suatu pagi, sang ibu berkata kepada sang ayah, "Ayah, berapa lama lagi ayah baca koran? Tolong kesini bantu anak perempuan kesayanganmu untuk makan." Sang ayah meletakkan korannya dan melihat anak perempuan satu-satunya yang bernama Sindhu tampak ketakutan dan air matanya mengalir. Di depannya terletak semangkuk nasi susu asam, yogurt, nasi khas India yang disebut curd rice. Sindhu termasuk anak yang manis dan pintar di sekolah, di usianya yang 8 tahun. Dia sangat benci makan curd rice, tapi sang ibu dan sang nenek masih berpikiran kuno dan percaya bahwa dengan makan curd rice ada cooling efeknya. Ayah mengambil mangkok dan berkata, "Sindhu sayang, demi ayah, maukah Sindhu makan beberapa sendok saja nasi susu asam ini? Kalau tidak, ibumu akan berteriak-teriak pada ayah." Sang ayah bisa merasakan sang ibu sedang cemberut di belakang punggungnya. Tangis Sindhu mereda. Dia menghapus air matanya dengan tangannya dan berkata, "Boleh ayah, saya akan makan nasi susu ini bukan hanya beberapa sendok saja, tapi semua akan Sindhu habiskan." Tetapi Sindhu berhenti sejenak, tampak ragu-ragu dan berkata lagi, "Tetapi Sindhu akan minta sesuatu pada ayah jika Sindhu dapat menghabiskan semua nasi susu asam tersebut." "Apakah ayah berjanji akan memenuhi permintaan saya?" Ayah langsung menjawab, "Janji Sindhu." Sindhu bertanya lagi, "Betul ayah?" "Ya, pasti," jawab ayah. Sang ayah agak sedikit khawatir dan berkata, "Sindhu jangan minta komputer atau barang-barang mahal ya, karena saat ini ayah tidak punya uang." "Jangan khawatir ayah, Sindhu tidak akan meminta barang-barang yang mahal kok." Kemudian Sindhu dengan perlahan-lahan dan kelihatannya sangat menderita, dia bertekad menghabiskan semua nasi susu asam itu. Dalam hati sang ayah begitu marah kepada sang ibu dan nenek karena memaksa Sindhu memakan sesuatu yang tidak disukainya. Setelah Sindhu melewati penderitaan-penderitaannya, dia mendekati sang ayah dengan mata penuh harap dan semua perhatian tertuju kepadanya. Ternyata Sindhu mau kepalanya digunduli pada hari Minggu. Sang ibu spontan berkata, "Permintaan gila, anak perempuan dibotakkan, itu tidak mungkin." Juga sang nenek menggerutu, "Jangan sampai hal itu terjadi dalam keluarga kita. Sindhu terlalu banyak menonton TV dan program-program TV itu sudah merusak kebudayaan kita." Sang ayah mencoba membujuk, "Sindhu, kenapa kamu tidak minta hal lain saja nak? Kami semua akan sedih kalau melihatmu botak." Tapi Sindhu tetap dengan pilihannya. "Tidak ayah, tidak ada keinginan lain." Sang ayah mencoba memohon kepada Sindhu, "Tolonglah, kenapa kamu tidak mencoba untuk mengerti perasaan kami?" Sindhu dengan menangis berkata, "Ayah, sudah melihat bagaimana menderitanya aku menghabiskan nasi susu asam itu, dan ayah sudah berjanji untuk memenuhi permintaan aku. Kenapa ayah sekarang mau menarik perkataan ayah sendiri? Bukankah ayah sudah mengajarkan pelajaran moral bahwa kita harus memenuhi janji kita terhadap seseorang apapun yang terjadi, seperti Raja Harishchandra, Raja India zaman dahulu kala? Untuk memenuhi janjinya, Raja rela memberikan tahta kekuasaannya, bahkan nyawa anaknya sendiri. Sekarang sang ayah memutuskan untuk memenuhi permintaan Sindhu. Janji kita harus ditepati.
Secara serentak sang ibu dan sang nenek berkata pada sang ayah, "Apakah kamu sudah gila?" Ayah menjawab, "Tidak. Kalau kita menjilat ludah sendiri, dia tidak akan pernah belajar bagaimana menghargai dirinya sendiri. Sindu, permintaanmu akan kami penuhi." Dengan kepala botak, wajah Sindu nampak bundar dan matanya besar dan bagus. Hari Senin sang ayah mengantar Sindu ke sekolah. Sekilas ayah melihat Sindu botak berjalan ke kelasnya dan melambaikan tangan kepada ayah sambil tersenyum. Sang ayah membalas lambaian tangannya. Tiba-tiba seorang anak laki-laki keluar dari mobil sambil berkata, "Sindu, tunggu aku." Yang mengejutkan sang ayah, ternyata kepala anak laki-laki itu juga botak. Mungkin botak model zaman sekarang dalam pikiranku. Tanpa memperkenalkan dirinya, seorang wanita keluar dari mobil dan berkata, "Anak Anda, Sindu, benar-benar hebat. Anak laki-laki yang jalan bersamanya sekarang adalah Haris, anak saya. Dia menderita leukemia." Wanita itu berhenti berkata-kata sejenak. Sang ayah melihat air matanya mulai meleleh di pipinya. Bulan lalu, Haris tidak masuk sekolah karena kemoterapi kepalanya menjadi botak. Jadi dia tidak mau pergi ke sekolah lagi karena takut diejek teman-teman sekelasnya. Nah, minggu lalu Sindu datang ke rumah dan berjanji kepada anak saya akan mengatasi semua ejekan yang mungkin terjadi. Hanya, saya betul-betul tidak menyangka kalau Sindu mau mengorbankan rambutnya yang indah untuk anakku Haris. Tuan dan istri Tuan sungguh diberkati Tuhan, mempunyai anak perempuan yang berhati mulia. Sang ayah berdiri terpaku dan tidak terasa air matanya juga mengalir. "Malaikat kecilku, tolong ajarkan kami tentang arti sebuah kasih." Demikianlah cerita inspirasi dari saya, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.